بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. Di antara kisah para nabi yang jarang dibicarakan, terdapat sosok agung bernama Nabi Syith alaihi salam. Ia adalah salah satu putra Nabi Adam alaihi salam yang Allah utus setelah wafatnya ayahnya, untuk menjaga dan melanjutkan risalah Tauhid. Nama, Syith, sendiri dalam bahasa Ibrani maupun Arab memiliki makna anugerah atau karunia. Nama itu bukanlah sekadar kebetulan, melainkan sebuah isyarat besar, bahwa kelahirannya merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah peristiwa tragis terbunuhnya Habil oleh saudaranya sendiri, Qabil. Kisah ini bermula ketika keluarga manusia pertama di bumi harus menghadapi ujian yang sangat berat. Peristiwa pembunuhan Habil oleh Qabil bukan hanya sekadar tragedi keluarga, tetapi juga catatan kelam dalam sejarah awal manusia. Nabi Adam alaihi salam dan istrinya, Hawa, merasa sangat berduka. Mereka kehilangan anak yang saleh, yang taat kepada Allah, dan yang dipilih untuk melanjutkan kebenaran. Namun Allah, dengan kasih sayangnya, menghibur mereka dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang kelak menjadi penerus risalah. Anak itu adalah Syith alaihi salam. Sejak kecil, Nabi Syith alaihi salam sudah menunjukkan tanda-tanda kesalehan. Wajahnya bercahaya, akhlaknya lembut, dan pikirannya penuh kebijaksanaan. Nabi Adam alaihi salam segera menyadari bahwa anak ini bukanlah anak biasa. Ia memiliki kecerdasan yang berbeda dari saudara-saudaranya, serta kesungguhan hati untuk mengenal Allah. Maka, Adam pun memberi perhatian khusus kepadanya. Di tengah lingkungan yang mulai terpecah menjadi dua golongan, keturunan Qabil yang mengikuti jalan hawa nafsu, dan keturunan Habil yang berpegang pada ajaran Allah, Syith tumbuh menjadi cahaya di antara kegelapan. Ia bukan sekadar anak pengganti, melainkan simbol harapan baru bagi kelanjutan umat manusia yang beriman. Nabi Adam alaihi salam menaruh kepercayaan besar pada putra ini. Bahkan, menjelang akhir hayatnya, Adam mewasiatkan kepada Syith agar menjaga kebenaran dan memelihara wahyu Allah. Kedudukan ini menjadikan Syith bukan hanya seorang anak, melainkan juga penjaga risalah di awal peradaban manusia. Dari kisah kelahirannya saja, kita bisa mengambil hikmah besar, bahwa setelah setiap musibah, Allah selalu menyiapkan karunia. Setelah tragedi Qabil dan Habil, Allah menghadirkan Syith alaihi salam sebagai anugerah sekaligus pemimpin baru. Ia adalah lambang dari janji Allah, bahwa kebenaran akan selalu memiliki penerus. Setelah kita mengetahui bagaimana Nabi Syith alaihi salam lahir sebagai anugerah Allah bagi Nabi Adam alaihi salam dan Hawa, kini kita beralih pada fase penting dalam hidup beliau, yaitu saat menerima warisan wahyu dan ilmu dari ayahnya. Nabi Adam alaihi salam bukan hanya manusia pertama, tetapi juga seorang nabi yang diberi pengetahuan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hal-hal yang tidak diketahui makhluk lainnya. Ilmu itu harus dijaga, dipelihara, dan diteruskan agar manusia tidak tersesat. Maka, Syithlah yang dipilih untuk memikul amanah besar ini. Seiring bertambahnya usia, Nabi Syith alaihi salam semakin menunjukkan kedewasaan dan kebijaksanaan. Nabi Adam alaihi salam pun mulai mendidiknya secara khusus. Ia mengajarkan Syith tentang tata cara ibadah, mengenal nama-nama Allah, serta hukum-hukum dasar kehidupan. Bukan hanya itu, Adam juga menurunkan ilmu pengetahuan praktis yang dibutuhkan manusia awal dalam membangun peradaban, seperti bercocok tanam, berburu dengan bijak, dan menjaga keseimbangan hidup di bumi. Namun, warisan terbesar yang diterima Syith bukan sekadar pengetahuan duniawi, melainkan wahyu ilahi. Menurut riwayat, Nabi Syith alaihi salam menerima syuhuf atau lembaran wahyu yang jumlahnya mencapai 50 syuhuf. Lembaran itu berisi tuntunan hidup yang mengajarkan manusia untuk tetap beriman, beribadah, dan menjaga hubungan dengan Allah. Dengan demikian, Syith tidak hanya menjadi penerus Adam secara biologis, tetapi juga pewaris risalah kenabian. Momen ketika Nabi Adam alaihi salam menyampaikan wasiatnya kepada Syith merupakan salah satu peristiwa sakral dalam sejarah manusia. Wasiat itu bukan hanya pesan seorang ayah kepada anak, tetapi amanah seorang nabi kepada penerusnya. Adam berkata bahwa dunia ini penuh dengan ujian, bahwa manusia akan selalu dihadapkan pada pilihan antara jalan kebaikan dan jalan keburukan. Dan hanya dengan berpegang teguh pada wahyu Allah, manusia dapat selamat. Sejak saat itu, Syith memahami peran pentingnya sebagai penjaga wahyu di awal peradaban manusia.
Ia menyadari bahwa dirinya bukan hanya sekadar keturunan Nabi Adam, tetapi juga seorang pemimpin spiritual yang harus menjaga agar umat manusia tidak kembali terjerumus ke dalam kesesatan seperti yang dilakukan Kabil dan pengikutnya. Kisah pewarisan ilmu dan wahyu ini memberikan pelajaran berharga bagi kita, bahwa ilmu bukan hanya sesuatu yang dipelajari, tetapi juga amanah yang harus dijaga dan diwariskan. Nabi Syed alaihi salam mengajarkan bahwa siapapun yang diberi ilmu dan petunjuk oleh Allah, ia memiliki tanggung jawab besar untuk melanjutkan dan menyebarkannya demi kebaikan umat manusia. Setelah menerima wasiat agung dari Nabi Adam alaihi salam, Nabi Syed alaihi salam pun benar-benar menunaikan perannya sebagai penjaga wahyu dan pemimpin umat. Kehidupan manusia pada masa itu masih sangat sederhana. Mereka baru belajar mengenal dunia, baru memahami cara bertahan hidup, dan masih sering terjebak dalam hawa nafsu serta perselisihan. Dalam kondisi itulah, Syed hadir sebagai seorang nabi yang membimbing manusia agar tetap berada di jalan Allah. Nabi Syed alaihi salam mengajarkan manusia tentang ibadah yang benar. Ia menegaskan pentingnya menjaga sholat, doa, dan zikir sebagai penghubung antara manusia dan penciptanya. Ia mengingatkan kaumnya agar tidak terperdaya oleh kenikmatan dunia yang menipu, tetapi selalu menempatkan Allah di atas segalanya. Dalam sejarah awal manusia, ajaran ini menjadi pondasi penting agar umat manusia tumbuh dengan kesadaran spiritual yang kuat. Selain itu, Nabi Syed juga mengajarkan akhlak mulia. Ia mendidik umatnya untuk hidup dengan saling menghormati, jujur, dan adil. Beliau menekankan bahwa manusia tidak boleh mengikuti jalan Kabil dan pengikutnya, yang terjerumus dalam kesombongan, iri hati, dan kekerasan. Dengan kelembutan hatinya, Syed menjadi teladan bagaimana seorang pemimpin harus membimbing dengan kasih sayang, bukan dengan paksaan. Tidak hanya dalam hal ibadah dan akhlak, Nabi Syed alaihi salam juga memainkan peran penting dalam menata peradaban awal manusia. Beliau dipercaya sebagai salah satu nabi yang pertama kali memperkenalkan pengetahuan dasar kehidupan sosial, seperti pembagian tugas dalam masyarakat, tata cara bermuamalah, serta etika dalam bekerja. Bahkan beberapa riwayat menyebutkan, Syed diberi pengetahuan oleh Allah tentang ilmu perbintangan, pengaturan waktu, hingga dasar-dasar teknologi sederhana yang membantu manusia mengelola kehidupan sehari-hari. Dengan bimbingannya, umat manusia mulai mengenal aturan hidup yang tertib dan teratur. Mereka belajar membangun keluarga dengan penuh kasih, mengelola sumber daya dengan bijak, serta menjaga hubungan harmonis dengan alam. Semua itu menjadi fondasi penting bagi perkembangan generasi berikutnya. Peran besar Nabi Syed alaihi salam ini menunjukkan kepada kita bahwa para nabi bukan hanya sekadar penyampai wahyu, tetapi juga arsitek peradaban. Mereka membangun umat bukan hanya secara spiritual, tetapi juga secara sosial dan budaya. Nabi Syed menanamkan nilai-nilai tauhid sekaligus membimbing manusia agar mampu hidup bermartabat di bumi. Hikmah yang bisa kita ambil adalah, kepemimpinan sejati bukan hanya tentang kekuasaan, melainkan tentang menata kehidupan dengan ilmu, iman, dan akhlak mulia. Nabi Syed alaihi salam menjadi teladan bahwa risalah kenabian selalu hadir untuk mengangkat derajat manusia, agar mereka tidak hidup dalam kesesatan, tetapi menjadi khalifah yang menjaga bumi sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap nabi yang diutus Allah selalu menghadapi ujian besar dalam menjalankan dakwahnya. Demikian pula dengan Nabi Syed alaihi salam. Meski ia mendapat warisan wahyu dan ilmu dari Nabi Adam alaihi salam, jalan dakwah yang ditempuhnya tidaklah mudah. Sejak awal, umat manusia sudah terpecah ke dalam dua golongan, keturunan yang tetap beriman dan taat pada Allah, serta keturunan yang memilih jalan menyimpang, yakni pengikut Kabil. Golongan pengikut Kabil tumbuh dengan gaya hidup yang jauh dari tuntunan Allah. Mereka dikenal suka menuruti hawa nafsu, berfoya-foya, dan terjerumus dalam berbagai kemaksiatan. Bahkan, mereka gemar membuat aturan sendiri yang bertentangan dengan wahyu. Sebaliknya, Nabi Syed alaihi salam membimbing kaum yang masih taat agar berpegang pada kebenaran. Perbedaan jalan hidup ini menimbulkan jurang besar antara kedua kelompok manusia di masa itu. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Nabi Syed alaihi salam adalah rayuan dan godaan dari kelompok Kabil. Mereka sering berusaha mengajak kaum Syed untuk ikut dalam kesenangan duniawi yang melalaikan. Mereka mengadakan pesta, musik, dan tarian yang jauh dari tuntunan Allah. Kaum Nabi Syed yang hidup sederhana dan disiplin dalam beribadah,
seringkali tergoda untuk melihat kehidupan bebas kaum Qabil. Disinilah Nabi Syed harus tegas, menjaga agar umatnya tidak tergelincir ke dalam pergaulan yang menjerumuskan. Selain godaan duniawi, Nabi Syed juga menghadapi tantangan berupa penolakan terhadap risalahnya. Sebagian manusia menganggap bahwa ajaran tauhid terlalu berat, karena membatasi hawa nafsu mereka. Mereka lebih memilih hidup tanpa aturan, merasa bebas, dan menolak bimbingan seorang nabi. Meski begitu, Nabi Syed tidak pernah menyerah. Dengan kesabaran luar biasa, ia terus berdakwah, mengingatkan, dan menasihati. Ujian ini sebenarnya bukan hanya sekadar konflik antara dua kelompok manusia, tetapi juga pertempuran antara iman dan hawa nafsu. Nabi Syed alaihissalam memahami bahwa tugasnya adalah menjaga kemurnian wahyu Allah di tengah arus penyimpangan yang semakin kuat. Beliau sadar, jika lengah sedikit saja, ajaran tauhid bisa hilang ditelan zaman. Kesabaran Nabi Syed dalam menghadapi tantangan menjadi teladan bagi kita. Ia tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetapi memilih jalan hikmah. Ia tidak tergoda untuk mengikuti cara hidup kaum Qabil, tetapi tetap istiqomah pada ajaran Allah. Inilah yang membuat namanya dikenang sebagai penjaga wahyu di awal peradaban manusia. Hikmah dari perjalanan dakwah Nabi Syed alaihissalam adalah, kebenaran pasti akan selalu diuji. Semakin besar godaan dan tantangan, semakin besar pula nilai kesabaran dan keistiqamahan. Dakwah bukan tentang hasil instan, melainkan tentang menjaga agar cahaya kebenaran tidak padam. Dan Nabi Syed alaihissalam telah menunjukkan kepada umat manusia bagaimana menjadi pemimpin yang tabah, meski berada di tengah godaan dunia yang mengguncang. Setelah melewati perjalanan panjang dalam dakwahnya, Nabi Syed alaihissalam meninggalkan sebuah warisan berharga bagi umat manusia. Warisan itu bukan berupa harta atau kekuasaan, melainkan lebih mulia, yaitu ilmu, wahyu, dan teladan hidup yang menjadi fondasi bagi peradaban manusia. Sebagai penerus Nabi Adam alaihissalam, Syed memegang amanah untuk menjaga dan menyebarkan wahyu Allah. Beliau benar-benar menunaikan tugas ini dengan penuh kesetiaan. Kitab berupa 50 syuhuf yang diterimanya menjadi pedoman bagi kaumnya untuk tetap hidup di atas jalan tauhid. Dari ajaran itu, manusia belajar tentang kewajiban beribadah, menjaga akhlak, hingga mengelola kehidupan di bumi dengan penuh tanggung jawab. Warisan Nabi Syed alaihissalam juga tampak dalam tata kehidupan masyarakat awal. Dengan bimbingannya, manusia mengenal keteraturan sosial, etika bermuamalah, serta adab dalam berkeluarga. Beliau mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah Allah di bumi, sehingga setiap tindakan harus mencerminkan keadilan, kasih sayang, dan amanah. Nilai-nilai inilah yang kemudian diwariskan turun-temurun hingga menjadi pijakan bagi nabi-nabi berikutnya. Lebih dari itu, Nabi Syed alaihissalam meninggalkan pelajaran tentang kesabaran dan keistiqamahan. Meski hidup berdampingan dengan kaum Qabil yang penuh godaan, ia tetap teguh menjaga kebenaran. Beliau menunjukkan bahwa ujian dan tantangan tidak boleh membuat seorang hamba mundur dari jalan Allah. Justru dalam ujian itulah iman diuji, dan hanya mereka yang sabar yang akan dimenangkan oleh Allah. Hikmah besar dari kisah Nabi Syed alaihissalam adalah, Allah selalu menyiapkan penerus untuk menjaga cahaya kebenaran. Setelah tragedi terbunuhnya Habil, Allah menghibur Adam dengan lahirnya Syed sebagai pengganti. Dari sini kita belajar bahwa meski musibah terasa berat, Allah selalu memberikan karunia di baliknya. Setiap kehilangan bisa jadi pintu bagi anugerah yang lebih besar. Selain itu, kisah Nabi Syed alaihissalam juga mengajarkan pentingnya mewariskan ilmu dan nilai-nilai kebenaran. Sebagaimana Nabi Adam mewariskan ilmu kepada Syed, demikian pula kita sebagai umat Islam harus berusaha menurunkan pengetahuan, akhlak, dan iman kepada generasi berikutnya. Karena ilmu dan iman adalah warisan yang tidak akan pernah habis, bahkan akan terus menjadi cahaya hingga akhir zaman. Dengan demikian, Nabi Syed alaihissalam bukan hanya sosok dalam sejarah, melainkan simbol abadi tentang bagaimana wahyu Allah dijaga sejak awal peradaban manusia. Namanya tetap harum sebagai penjaga risalah, pelanjut tauhid, dan penata kehidupan umat manusia agar tetap berjalan sesuai petunjuk ilahi.